Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andria Rusidi dengan NIM G0023109109 dari kelompok A10. Ada beberapa persyaratan di tubuh kita. Salah satunya adalah di bagian ekstremitas superior. Nah, di bagian ekstremitas superior, inervasi atau persyaratan itu eh, dibawa oleh yang paling utama adalah dari plexus brachialis. Nah, plexus brachialis sendiri adalah eh, kumpulan serabut syaraf yang keluar dari vertebrae untuk mempersyarafi atau menginervasi ekstremitas superior. Baik itu antebrachium, brachium, hingga regium manus, juga pectoralis. Ini ada gambarannya. Ini untuk bagian agak ke superficial. Lalu ini bagian profundanya. Lalu ini ada pembagian dari plexus brachialis. Nah, plexus brachialis sendiri itu keluar dari C5 atau cervicale kelima hingga thoracica ke 1. Nah, tempat keluar-keluarnya ini dinamakan ramus atau akar. Nah, dia keluar dari C5, C6, C7, C8, dan thoracica pertama. 5 ini dinamakan ramus atau akar. Lalu ramus-ramus ini ada yang bergabung, ada yang tidak bergabung, menjadi trungsi badan. Nah, C5 dan C6 bergabung menjadi trungsi superior. C7 sendiri menjadi trungsi medius, C8 dan thoracica 1, T1 menjadi trungsi inferior. Nah, trungsi-trungsi ini sendiri akan bercabang menjadi eh, divisi, 6 divisi, 3 divisi ventrales dan 3 divisi dorsales. Nah, superior dan medius ini divisi ventrales, tuh yang di atas, ini inferior, juga divisi ventrales, semuanya punya 2 divisi, ventrales dan dorsales. Ini superior, yang ini dorsales, medius medius ini dorsales, inferior ini dorsales. Nah, dari 6 divisi tadi bergabung, yang dorsales menjadi 1, sementara yang ventrales menjadi 2. Ventrales ada yang bergabung ini dinamakan dengan fasciculus. Ada 3 fasciculi. Yang atas sendiri, yang bagian lateral, fasciculus lateral di bagian tengah, di belakang, fasciculus posterior, dan di bagian medial, fasciculus medial. Nah, fasciculus nanti akan menjadi syaraf-syaraf terminal. Yang medial ini nanti ada pectoralis medialis, ada nervus cutaneus antebrachii, ini ada nervus cutaneus antebrachii medialis juga. Dari yang posterior ini ada nervus subscapularis, ada nervus thoracoldorsalis, ada nervus subscapularis yang inferior, dan ini inferior, sementara yang ini superior. Sementara yang dari lateralis dan medialis ini bergabung, ada lateralis ada nervus medianus, yang di sini ada musculocutaneus. Yang posterior tadi juga ada nervus axillaris dan nervus radialis. Sementara medialis, dari fasciculus medialis ada nervus ulnaris medianus. Nih, cabang-cabang fasciculus yang lebih jelas lagi. Yang fasciculus lateralis ada nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus medianus radix lateral. Yang fasciculus medialis ada nervus thoracalis medialis, ada nervus cutaneus brachii medialis, ada nervus cutaneus brachii medialis, ada nervus ulnaris, ada nervus medianus. Sementara yang fasciculus posterior ada
nervus subscapula inferior dan nervus subscapula superior. Oke. Lalu ada beberapa otot yang dipersarafi. Nah, yang di median ini ada beberapa otot. Di antaranya ada pronator teres, dipersarafi oleh C6 dan C7, flexor carpi radialis, itu juga C6 dan C7, palmaris longus C7 dan C8. Nah, C7 ini kalau dilihat ini kan C7, C7, C7. Ini ada juga yang flexor carpi ulnaris. Flexor carpi ulnaris itu juga C7 dan C8. Nah, yang C7 ini fungsinya untuk, kan ini ada ya, C7, C7, C7 untuk fleksi. Ini semuanya fleksi, berarti untuk fleksi. Nah, ini mungkin C6 untuk pronasi dan abduksi, C8 untuk adduksi di flexor carpi ulnaris. Lalu lanjut, sebrachii ini dipersarafi oleh nervus cutaneus, musculus bisebrachii, dan musculus coracobrachialis dipersarafi dengan syaraf yang sama, yaitu nervus diinervasi dengan syaraf yang sama, yaitu nervus musculocutaneus. Nah, C5, C6, C7 ini dari rambus-rambusnya tadi. Yang bisa berakhi ada ini supinasi, sementara yang coracobrachialis membantu fleksi dan adduksi. Ini ada brachialis, juga diinervasi dengan nervus musculocutaneus C5, C6, dan juga nervus radialis C5, C7, fungsinya untuk fleksi. Ini ada triceps brachii yang diinervasi oleh nervus radialis C6, C7, C8. Ini adalah untuk gerak utama ekstensi. Sementara ini ada musculus anconeus. Ini diinervasi oleh nervus radialis C7, C8, dan T1 yang membantu triceps untuk ekstensi. Asis membantu. Ini ada flexor digitorum superficialis yang diinervasi oleh nervus medialis C7, C8, dan T1 untuk fleksi falanges, fleksi jari-jari. Ini ada yang di bagian dalam, flexor digitorum profundus, yang di bagian medial, nervus ulnaris C8 sama T1 untuk fleksi distal falanges, yang bagian lateral, dan ini diinervasi oleh nervus interosseus anterior dari nervus medianus. Sama juga dengan flexor pollicis longus, juga dari nervus interosseus anterior dari nervus medianus. Sama juga dan pronator quadratus. Yang ini fungsinya untuk fleksi. Cuma bedanya yang pollicis longus itu untuk pollux untuk ibu jari pertama, digitus yang pertama. Sementara yang lateral ini untuk 2 dan 3. Sebenarnya pronator quadratus ini sesuai dengan tadi pronator quadratus ini untuk sesuai namanya untuk pronasi. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini ada beberapa daftar pustaka, ada dari Netter, Frank Netter, Atlas of Human Anatomy, dan juga dari Moore, dari Clinical Oriented Anatomy. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.